Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang host hardening. Sebelum masuk ke sana, perkenalkan nama saya Bu Nikmah dari SMK N1 Kota Bekasi. Oke, saya akan coba share screen. Nah, di materi kali ini, di sesi 3 itu kita akan membahas tentang host hardening. Kemudian topologi yang kita gunakan mengacu kepada topologi yang kemarin yang di GNS3, yakni yang materi lab sebelumnya. Jadi kita cuma melanjutkan materi tersebut. Oke. Kemudian di GNS3-nya kita coba jalankan run administrator. Kemudian kita pilih yes. Kita akan tunggu proses booting si GNS3-nya. Nah ini, please create a project. Jadi project-nya yang baru kita akan buat itu adalah melanjutkan dari yang kemarin. Jadi kita tinggal nge-save save as file project sesi 2. Ini kita cancel aja. Sesi 2 kita save as, kemudian kita rubah namanya menjadi host hardening. Ini tadi saya udah rename. Nama filenya itu adalah host hardening. Nah, di sini lembar kerja sesi 3 keamanan jaringan. Oke, topologinya kita coba cek. Router, kemudian Windows 7, kemudian Debian. Nah, dari internet kita coba akan nanti ping dari klien ke internet, dari Debian ke internet. Nah, topologinya seperti ini. Kemudian kita coba jalankan si routernya, kita coba start. Kita coba start. Kemudian kita tungguin. Up. Dari sini. Proses. Kemudian di materi kali ini, di materi sesi 3, nih kegiatan pembelajaran 3, ada namanya itu tujuannya kita diharapkan bisa menerapkan langkah-langkah penguatan host hardening. Memahami konsep penguatan host hardening, kemudian menerapkan langkah-langkah penguatannya. Jadi penguatannya itu apa, langkah-langkah tahapannya seperti apa. Host hardening itu adalah prosedur yang meminimalkan ancaman yang datang dengan mengatur konfigurasi dan menonaktifkan aplikasi dan layanan yang tidak diperlukan. Jadi sebenarnya host hardening itu bagaimana sih cara kita meminimalkan ancaman, baik itu yang datang dari dalam, ancaman yang datang dari luar, dari jaringan kita, itu konfigurasi yang kita jalankan itu kita atur bagaimana supaya aman gitu. Kemudian fitur-fitur aplikasi yang secara default kita bisa nonaktifkan atau disable. Jadi aplikasi secara default itu kan banyak tuh. Tapi secara umum kita biarkan default aja. Tapi di sini di host hardening itu kita bagaimana sih caranya kita menonaktifkan fitur yang secara default. Secara default kita nonaktifkan karena kita nggak pakai gitu. Karena kita tidak pakai. Kemudian ini Debian-nya routernya udah run, kemudian kita coba nyalain yang Windows 7. Kita akan nyalain satu-satu karena kalau misalnya kita nyalain sekaligus 3, dia akan
apa ya namanya itu, agak loadnya terlalu berat gitu. Sehingga untuk runningnya itu nanti agak-agak susah. Jadi bisa-bisa hang. Jadi kita nyalakan atau on-kan satu persatu aja. Kita start. Oke. Kemudian kita coba cek yang di job sheet 3. Job sheet 3 ini dia akan memperkenalkan tentang host hardening. Dasar teorinya adalah untuk menghilangkan risiko ancaman yang bisa terjadi pada komputer. Nah, jadi ancaman-ancaman yang dari luar itu seperti apa dan dari dalam bagaimana kita menghilangkan. Elemen host hardening itu ada 7. Ada di sistemnya, ada di security-nya, ada kriptografinya, ada firewall-nya, ada IDS, ada backup-nya, ada auditing system, ada digital forensik. Jadi ketujuh ini merupakan elemen host hardening. Yang kita pakai nanti paling backup, kemudian security police, firewall kemarin udah kita buat, IDS belum, karena dia menggunakan perangkat secara real, kemudian auditing system belum. Jadi kita coba ambil beberapa elemen saja. Kemudian di bawah ini berdasarkan Brandley, dikutip dari Brandley itu bahwa host hardening itu ada keamanan secara fisik. Keamanan secara fisik misalkan lab kita bagaimana sih mengamankannya supaya tidak diambil orang lain. Bisa juga keamanan secara fisik ya kita kasih teralis tuh, kita kasih teralis supaya lebih aman. Kemudian secure instalasi dan konfigurasi. Bagaimana cara mengamankan secara instalasinya bagaimana, kemudian konfigurasinya seperti apa. Kemudian fix no vulnerability, memperbaiki kerentanan yang dikenal. Kemudian yang keempat, mematikan layanan yang tidak diperlukan. Atau harden semua aplikasi yang tersisa. Jadi di sini harden semua aplikasi yang secara default gitu. Di percobaan kita sekali ini, topologinya seperti ini, yang sesuai dengan yang di sini. Ada fitur SSH ya. SSH yang di routernya. Ya. Kemudian 10.20.32 saya tidak akan mengganti IP-nya 10.23. Persiapannya instalasi virtual machine. Sistem operasi Linux Debian 8.9.10. Kebetulan saya menggunakan Debian 9. Instalasi dan konfigurasi router pada Debian, kemudian sistem operasi klien, topologi, kemudian install SSH di router. Nah, langkah kerjanya seperti ini, ada dpkg list, info, remove paket, menolak dan mengizinkan akses root, diupdate, nmap, mengatur permission, kemudian sysctl, dan membackup. Nah, kita langsung ke laporan aja. Lakukan percobaan sesuai dengan urutan seperti percobaan di atas. Lakukan percobaan host hardening. Di sini kita akan ubah konfigurasi SSH port default 22 menjadi 9696. Jadi port defaultnya itu 22, kita rubah menjadi 9696. Oke, kita coba load. Oke. Ya. Letak filenya itu nano etc ssh d.cnf. Nah, sini kita akan coba ganti portnya menjadi 9696. Jadi mencari port itu ini sebetulnya
Sebelumnya itu adalah pakai hashtag, pakai tanda pagar seperti ini. Kemudian kita hilangkan tanda pagar, port 22 di sini kita ganti menjadi 9696. Habis itu kita simpan. Kemudian coba kita rubah ke default ya. Ini kita perubah ke 22. Ctrl X, yes. Kemudian di restart SSH-nya, etc init.d SSH restart. Oke, kemudian kita close lagi. Nah, kemudian kita coba remote lagi. Ini kita load. Nah, di sini kita kan ganti udah port 22 gitu. Udah. Kemudian kita save, kita open. Kita login. Oke, kita clear. Nah, kita rubah ke yang tadi. Nano etc ssh shd.cnm. Kemudian kita ganti menjadi portnya 9696. Kita simpan, kita restart lagi. Nah, kita close lagi. Oke. Kemudian ketika kita load yang port 22 nih SSH, pasti dia nggak bisa karena kita udah ganti portnya gitu. Nah, dia error di sini. Nah, dirubah dulu portnya baru bisa kita aktifin. Di sini merubah port 9696. Kita save, kita open. Oke. Dah, itu yang pertama. Yang kedua adalah merubah port udah selesai. Yang kedua ini screen-nya akan muncul pop-up. Kemudian mengecek port SSH yang sudah dirubah netstart min tool pn. Netstart min tool pn. Netstart min tool pn. Nah, di sini dia udah banyak port nih yang udah kebuka. Termasuk port SSH nih, SSH nih 996 9696 yang ini. Nah, port yang bin 9 udah diinstal. Kemudian 9696 33 listen. Jadi berdasarkan TCP IP versi 6, kemudian IP versi 4 ini. Dia akan listen di situ, dirubah di portnya. Oke, perubahan di port. Kemudian, langkah selanjutnya, ubah konfigurasi SSH, mengizinkan login sebagai root dan menambahkan permit root login yes. Oke, nano etc SSH .cnm. Kita clear. Nah, permit login itu Ctrl W, permit root. Nah, ini permit root login. Nah, ini kita copy paste aja nih, yang ini. Bisa misalnya ini Ctrl K, Ctrl U, Ctrl U. Nah, yang kita ganti yang ini Ctrl K, kita hapus dulu yang ini. Ini pagarnya dihilangin, root loginnya diganti menjadi yes. Yes. Karena secara default aksesi rootnya itu tidak tidak bisa login. Ctrl X, yes. Nah, kemudian kita coba login sebagai root. Nah, dia
dia tidak bisa kalau misalnya si login rootnya, permit login ya jika sudah dirubah dengan, dan jangan lupa di restart SSH-nya. Oke, kita restart dulu. Oh, tadi SSH nggak di restart. Oke, sorry. Kita load, kita open. Sorry. etc ini .d SSH restart. Jadi seharusnya si root itu bisa login gitu. Coba kita login lagi. Kita login root. Kemudian kita masukin passwordnya. Bisa kan? Nah ini login sebagai root. Jadi dia langsung ke hashtag ini. Nah kita coba disablekan yang di etc sshd.cnf. Kita coba disablekan ya. Jadi si login rootnya itu tidak akan bisa nanti login kembali gitu. Nih. Atau kita kasih pagar. Ctrl X. Yes. Habis itu kita restart SSH-nya. Dah. Kemudian kita close dulu. Kita login lagi sebagai root. Login sebagai root. Nah, di sini dia nggak bisa login lagi karena akses si rootnya sudah kita nonaktifkan. Jadi makanya di sini sebaliknya jika permit root loginnya no atau dikasih hashtag tadi dikasih pagar, maka akses root tidak bisa mengakses si routernya. Ini kalau yang diizinkan, karena kan di sini soalnya itu mengubah konfigurasi SSH mengizinkan login sebagai root dan tampilan yang login rootnya bisa diakses. Kemudian langkah yang ketiga adalah mengubah konfigurasi sysctl.conf adanya di file etc sysctl. Oke, kita coba ini close. Ini yang rootnya, kita coba login yang si usernya. Nano etc sysctl.conf. Oke, kita coba edit file yang dibawa IP versi 4. Kita cek IP versi 4 yang IP forwardernya yang ini. Yang ini, net IP versi 4. Kemudian kita menambahkan dua kalimat yang ini. Net IP versi 4 ICMP echo ignore all sama dengan 1. Sama net.ip versi 4 echo ignore broadcast-nya gitu. Ya udah. Di sini kebetulan saya udah masukkan, kemudian saya cuma hilangkan tanda pagarnya. Ctrl X, yes. Dah. Kemudian kita cek sysctl-nya, sysctl min p print. Nah, di sini kalau misalnya ada kesalahan penulisan dia tidak akan muncul di sini. Jadi IP versi 4 yang di forwardnya sama ICMF echo-nya. Oke. Kemudian kita coba ping dari klien. Ketika itu dibuka berarti dia di-ignore. Setiap ping yang dari klien ke router itu akan di-ignore. Coba kita cek. Kita Windows R, CMD, kemudian kita ping 10.20.30.1.
Nah, di sini dia akan nyangkut nih. Karena apa? Setiap paket ping yang protokolnya ICMP itu akan diabaikan dengan cara membuka file yang ini tadi dengan menambahkan ICMP echo kita abaikan, kemudian broadcast-nya juga kita abaikan. Oke, itu yang langkah ketiga. Kemudian yang keempat, mencari port dengan perintah netstart min tulvn. Netstart, kita clear, netstart min tulvn. Nah, di sini dia akan ngecek port-port yang udah terbuka di sini. Port SSH udah, port 53 udah kebetulan saya udah nginstal aplikasi bin, kemudian UDP, DHCP lain jika dia udah teraktif. Ini untuk mengecek port status yang berjalan, yang sudah diaktifkan. Kemudian langkah ke-6 adalah mengubah pengaturan password secara berkala. Nah, di sini kalau misalnya kita membuat satu password, kita juga bisa setting password tersebut expirednya kapan, kemudian aktifnya kapan gitu. Dengan perintah checks min L. Kalau misalnya ini root, nah kita lihat tuh. Last password change itu tanggal 13 Mei 2020, kemudian password expirednya tidak, kemudian inaktif tersebut tidak, account expired juga tidak pernah, kemudian minimum jumlah password itu 0, maksimumnya 99.909. Kemudian hari terakhir password expired itu selama 7 hari. Kemudian coba kita tambahkan add user Risma. Yes. Nah, kita clear. Kemudian kita coba lihat. Nah, di sini dia expired tanggal 28 Mei ini kita buat, kemudian expirednya kita bisa menggunakan yang di sini. Yang di sini. Yang di sini kita coba ngecek. Kita coba ngecek dengan perintah ini mengatur validasi user bisa seperti ini. Kemudian merubahnya kita clear. Cek min-d 2020 05 misalnya 29 nah kita cek lagi. Nah, di sini dia akan dirubah passwordnya ini tanggal 29 Mei 2020. Nah, di sini password akan dirubah atau diganti nanti di tanggal 29 Mei. Kemudian mengatur validasi user, min M itu maksimal, min M7 itu minimal, TKJ, kemudian kita cek lagi. Kita coba clear. Kemudian min M misalnya 10, kemudian min M7, min W
8 misalnya. Kemudian passwordnya tadi, usernya tadi. Kemudian kita cek lagi. Nah, di sini dia maksimalnya itu 10 password, number password, kemudian minimumnya itu 7, kemudian 8 hari sebelum expired akan dikasih tahu gitu. 8 hari akan dikasih tahu. Kemudian kalau misalnya kita membuat password expirednya, masa berlaku itu menggunakan min E, masa expired itu menggunakan min W. Kita coba min W. Min W itu misalnya 9. Nah, kita cek lagi. Kita cek lagi menggunakan ini. Jadi di tanggal 9 itu harinya password expirednya ini yang 9. Ya 9 yang ini. Password akan expired. Hari terakhirnya itu nanti yang ke-9. Kemudian kalau kita menggunakan merubah sampai kapan masa berlaku password si user, kita bisa menggunakan min E, kemudian tahun berapa, bulan berapa, kemudian di tanggal berapa, misalnya di bulan 6, tanggal 1 misalnya, 01. Kemudian kita enter. Nah, di sini dia akan password ini expire tanggal 8 Juni 2020. Tanggal 8 Juni 2020. Ini yang untuk yang script yang ini min E, kalau yang di bawah ini adalah hari terakhir, 9 hari terakhir, sehingga password harus dirubah. Oke, mungkin itu. Kemudian langkah yang berikutnya adalah nano etc sysctl tadi udah. Oke, di langkah-langkahnya kita coba cek. Yang ini udah tadi. Sysctl min p, ceng min l root. Jadi di sini setiap perubahan kita bisa lihat dari pengaturan passwordnya dengan menggunakan cg min l. Kemudian nama usernya. dpkg min list pada router. Perintah dpkg min list. Kita coba clear. dpkg min list. dpkg min list. Nah, ini merupakan paket-paket yang tersedia di routernya. Ini yang di router. Ya, banyak ya paket-paketnya. Karena ini listnya, dpkg min list. Ini add user, apt, dan sebagainya. Kemudian kalau misalnya kita clear, kita mau lihat di servernya, di server yang sini, paket-paket apa aja gitu, kita remote aja. SSH, nama usernya, add 10, 20, 30.3. Kemudian masukin passwordnya. Nah, ini kan beda nih, yang ini root Daulae, yang ini root Debian. Kita masuk 1, 2, 3, kita kita clear. Kita coba cek nano dpkg min list. Jadi ini list yang di servernya.
dia hampir sama. Add user, ada tadi penambahan add user, add apache gitu, apt dan sebagainya. Oke, kemudian langkah yang berikutnya adalah ini di router, ini di klien, dpkg min info, nama paket. Hal ini tipe filenya itu harus .deb. .deb. Ctrl Z, Ctrl C. Saya keluar dulu dari sininya. Exit lagi. Oke. Debian. Oke, kita clear dulu. Kemudian kita cek. Ini kan udah kembali ke daula ya. Nah, kita ls. Nah, kebetulan di sini saya udah download yang tipe deb. Atau misalnya kita mkdir baru. Oke, kita clear. Kita coba download ulang. Scriptnya itu ada di sini. Misalnya kita mau install paket yang berupa Google Chrome. How to install Google Chrome versi Debian 9. Nah, di sini kita akan ngecek dengan perintah wget. Nah, yang ini kita copy paste aja. Kita copy, kemudian kita paste ke sini. Nah, kita enter. Nah, kita tungguin tuh dia proses download si Google Chrome. Windows R, coba kita ping. Oke, replay ya. Kalau misalnya error, saya udah siapin tadi linknya. Saya coba download dari sini. Ini ya, copy. Kita tungguin dulu ya. Kita clear. Wget, kemudian paste yang ini. dlgoogle.com linux. Ada kesalahan dia. Ini tadi udah dl google.com linux dir Google Chrome AMD. Tunggu. Ini kita di Debian-nya. Coba kita close dulu. Kita download di routernya. Ya, di sini ya. Kita clear. Ini udah ada juga sebenarnya. Coba kita buat folder baru. File mkdir deb. cd deb. Kosong ya. Kita clear. Kemudian kita copy paste yang dari sini aja. Ini. Tercopy. Wget.
Mudah-mudahan bisa. Tapi kalau misalnya nggak bisa, tadi udah saya siapin. Nah, nggak bisa dia di sini. CD titik-titik, kemudian kita ls. Nah, ada .deb di sini sama FileZilla. .deb.filezilla. Misalnya kita copy Google Chrome ke home, ke Nico, kemudian deb. Oke. Kemudian cd deb. Kita ls, kita clear. Nah, kalau di sini kita lihat Google Chrome dengan tvfile.deb. Kita mau ngecek dengan perintah dpkg min info Google Chrome. Nah, di sini kita akan ngecek tuh paketnya apa sih, paket informasi yang disampaikan oleh dpkg min info. Di sini dia paketnya itu namanya Google Chrome stabil, kemudian versinya 83, arsitekturnya AMD 64 bit. Nah, ini dia. Itu cara menggunakan dpkg min info. Kemudian kita clear lagi. Kita kembali ke job sheet ini ya. Nah, kalau yang di kliennya saya tadi download si FileZilla. Jadi dia yang berbentuk, kalau di Windows itu berbentuk exe, kalau di Linux itu dia tipenya .dev. Kemudian apt-get remove nama paket, misalnya bin9. Nah, kebetulan saya udah install bin9. Kita remove apt-get remove bin9. Nah, kita pilih, tekan Y di sini untuk nge-remove paket tersebut. Nanti dia akan ke remove. Oke, kemudian file backup menggunakan rsyn pada folder backup. Di sini ada penambahan min-av purpose. Ini nama yang file yang mau di backup, kemudian backupnya apa. Nah, kita coba menggunakan yang di sini. Kita pilih ini now. Kita clear. Kita cuma membackup Google Chrome yang .deb gitu ke file backup. Berarti mkdir backup. Nah, mkdir.backup itu kita ls. Di sini ada file backup nih, file backup nih. Nah, caranya itu adalah kita clear apt-get install rsyn. Nah, ini tadi udah saya install karena takutnya nanti lama download lagi. Yang penting ini rsynnya udah terinstall terlebih dahulu. Kemudian kita jalankan rsyn, kemudian min-av /home Nico deb. Nah, ini tadi folder yang di deb. Kemudian kita mau backup ke home Nico deb backup. Nah, ini dia in sending increment file Google Chrome di data backup. Nah, kita coba kita clear. Dia akan nge-backup tuh. cd backup. Kita ls. cd deb. Jadi yang ada di Debian tadi itu akan di backup. Kemudian kita ls. Nah, ini.
Jadi file backup itu ada, kemudian Google Chrome ada. Jadi file-file yang ada di .backup ini, satu folder ini semuanya akan di backup. Hasilnya seperti ini. Oke. Kesimpulannya adalah host hardening meminimalkan ancaman yang masuk ke server atau ke router kita dengan cara mengatur file konfigurasi yang dibutuhkan atau menonaktifkan file konfigurasi yang tidak dibutuhkan. Melakukan backup dan data secara berkala atau update. Hal ini jika server kita terjadi kerusakan, jadi masih ada file backup. Kemudian tahapan-tahapan yang diperlukan untuk implementasi digital forensik itu pertama kita akan mengumpulkan data dulu, kemudian kita pelihara, kita analisis, kemudian kita presentasikan. Nah, itu untuk materi hari ini, materi tentang host hardening yang sesuai dengan materi kita di BMTI sesi 3. Oke. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.